Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita jumpa lagi dalam program Saat Teduh 1 bulan bersama Kitab Amsal. Dan hari ini tanggal yang ketiga, kita membahas pasal yang ketiga. Saudara-saudara yang kekasih, saya paham banyak sekali orang Kristen sulit memahami Kitab Amsal. Karena Kitab Amsal banyak menuliskan kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak mudah dipahami, tidak mudah dicerna. Tetapi kita percaya Kitab Amsal ditulis oleh orang yang begitu cerdas yang bernama Salomo, dan dia mendapatkan hikmatnya daripada Tuhan. Maka ada pesan-pesan rohani, pesan-pesan dari kerajaan Allah yang ditulis oleh Salomo saat dia mendapatkan ilham dari Roh Kudus, dan pesan itu hidup sampai saat ini. Hari ini kita akan belajar dari pasal yang ketiga. Tentunya tidak semuanya, karena banyak sekali hal-hal yang begitu luar biasa, tetapi juga banyak hal-hal yang kita tidak paham, dan kita akan belajar hal yang sederhana yang ada dalam kitab ini. Saudara-saudara, hikmat adalah hidup dan berpikir sesuai dengan kebenaran Tuhan. Sekali lagi, hikmat adalah hidup dan berpikir sesuai dengan kebenaran Tuhan. Jadi kalau kita mau disebut sebagai orang yang berhikmat, berarti kita menangkap bagaimana kita mengenal firman Tuhan, kita mempelajari firman Tuhan, lalu firman Tuhan itu kita sepakat benar-benar untuk kita lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Kita lakukan dalam kehidupan kita, berpikir sesuai dengan apa firman Tuhan katakan, berbicara sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, memiliki hati sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, berperilaku seperti apa yang firman Tuhan katakan. Maka Anda akan disebut sebagai seorang yang berhikmat. Hari ini kita akan membahas tentang ayat yang ke-27 sampai selanjutnya. Judul perikopnya adalah anjuran untuk berbuat baik. Saudara-saudara, ada pesan, ada 4 pesan di sini untuk hari ini. Kita belajar di saat teduh ini. Yang pertama adalah ayat 27. Di situ dikatakan, jangan menahan kebaikan dari sesamamu. Jangan menahan kebaikan. Saudara-saudara, ayat 27 dan ayat yang ke-28 adalah pesan dari Roh Kudus. Jika Tuhan mempertemukan saudara dengan orang lain, jika Tuhan mempertemukan saudara dengan seseorang hari ini, dan saudara tahu dia butuh ditolong, saudara mampu melakukannya, apa yang dibutuhkan ada pada saudara, jangan menahan kebaikan untuk sesamamu yang membutuhkan pertolongan. Tolonglah, dan jangan berkata begini, oh besok nanti ya kalau ada, nanti saya kabari kalau saya punya. Padahal hari itu saudara punya, saudara bisa, saudara mampu untuk menolongnya. Jangan menahan kebaikan. Saudara-saudara, ini pesan dari Roh Kudus. Karena Tuhan akan mempertemukan orang-orang yang kita dapat menolongnya. Dan ingat, seringkali Tuhan adalah Dia yang orang-orang membutuhkan sesuatu, memerlukan sesuatu, dan kita harus memberikan pertolongan. Pada ayat yang ke-27 di situ dikatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Saudara-saudara yang kekasih, pesan ini datang dari Roh Kudus, datang dari kerajaan Allah. Jangan menahan kebaikan. Jika kita tahu bahwa ada orang yang berhak untuk ditolong, jika kita tahu bahwa ada orang yang membutuhkan sesuatu, dan kita tahu kita punya
kita bisa, kita mampu menolongnya, maka firman Allah berkata jangan menahan kebaikan. Ingat saudara-saudara, dosa bukan hanya sekedar apa yang jahat yang kita lakukan, hal-hal buruk yang kita lakukan, kita sebut sebagai dosa. Tetapi di Yakobus pasal yang keempat ayat 17, dosa adalah jika engkau tahu engkau berbuat baik, tetapi engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Itu kata firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, hari ini pesan dari Tuhan untuk hari ini, yang pertama, jangan menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerimanya. Dan hari ini Tuhan akan mempertemukan saudara dengan orang-orang yang saudara bisa membantu dia. Dan ternyata firman Allah berkata, engkau sedang melakukannya untuk malaikat. Jadi saudara-saudara, marilah kita melakukan kebaikan. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa jangan merencanakan kejahatan, sedangkan orang yang kau rencanakan kejahatan itu tanpa curiga, dia tinggal di rumahmu. Saudara-saudara, hati-hati dengan kasak kusuk di dalam rumah membicarakan orang yang tinggal serumah dengan kita. Kita merencanakan hal-hal yang tidak baik untuknya. Hal-hal kecil, hal-hal sepele, mulai dari situ akan membuat hati kita terbiasa untuk melakukan dan merencanakan hal-hal yang buruk, semakin lama semakin besar terhadap orang yang tinggal serumah dengan kita. Apakah itu pasangan kita? Apakah itu mertua kita? Orang tua kita? Anak kita? Apakah itu keponakan kita? Apakah itu pembantu kita? Hati-hati, jangan merancangkan kejahatan tanpa curiga. Orang yang tersebut tinggal serumah dengan kita. Biarlah hati kita ditegur oleh firman Tuhan dan kita mau mentaatinya. Dan kemudian yang ketiga, saudara-saudara, apa yang Tuhan mau kita belajar hari ini? Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-30, jangan bertengkar semena-mena dengan orang yang tidak berbuat jahat kepada kita. Banyak kali emosi kita nggak terkontrol, kata-kata kita nggak terkontrol, emosi kemarahan yang meledak-ledak, bertengkar tak habis-habisnya hanya untuk urusan jemuran baju, hanya untuk urusan pakaian yang terlambat dicuci, hanya untuk urusan setrikaan yang tidak halus, hal-hal sepele yang kita bertengkar hebat. Padahal orang itu tidak jahat, hanya salah. Jadi jangan, saudara-saudara, mari kita berkata, Roh Kudus, hari ini saya belajar, ternyata saya tidak boleh bertengkar semena-mena untuk hal-hal sepele, hal-hal yang tidak prinsip. Padahal orang itu melakukannya karena salah. Letakkan barang di sini salah, tidak sesuai dengan keinginan kita. Membeli barang yang tidak sesuai dengan keinginan kita dan ditukar juga bisa. Hal-hal yang lain, mari kita belajar memberikan hati kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan yang berikutnya, saudara-saudara, yang terakhir, ini seringkali terjadi. Seringkali kita dengar orang bilang begini, itu orang jahat ya, tapi kok Tuhan berkati dia ya, nggak kena COVID, tambah gemuk, usahanya makin makmur. Kita nih ya, yang sungguh-sungguh sama Tuhan, yang beriman, kena COVID, sakit, dipecat, sekarang susah. Kok bisa ya? Kita menjadi iri. Tuhan bilang di dalam ayat yang ke-30, jangan iri kepada orang yang berbuat jahat. Dan kita memiliki keinginan
seperti apa yang dia lakukan. Kalau gitu ya, sudah jadi orang jahat aja sekalian. Sudah, ngapain kita capek-capek ke gereja, ngapain kita ibadah-ibadah, jadi orang jahat aja sekalian, buktinya seperti dia enak hidupnya. Nah, saudara-saudara, ini adalah hal yang tidak Tuhan kehendaki. Jangan iri. Firman Tuhan berkata, kebinasaan mereka telah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi orang-orang benar yang tetap memelihara hidupnya, bergantung kepada Tuhan, mengucap syukur dalam segala keadaan, akan dipelihara bahkan sampai kekekalan. Hari ini di pasal yang ketiga, belajar. Yang pertama, jangan menahan kebaikan untuk mereka yang berhak menerimanya. Siap? Lakukanlah kebaikan, karena banyak orang di sekitar kita. Jangan-jangan kita sedang menjamu malaikat. Yang kedua, jangan merencanakan kejahatan. Jangan membicarakan tentang hal yang negatif. Jangan memikirkan, merencanakan, melakukan ini dan itu yang jahat kepada orang yang tinggal serumah dengan kita. Yang ketiga, jangan bertengkar semena-mena hanya untuk perkara-perkara kecil. Bukan berarti ya perkara besar berarti kita boleh bertengkar semena-mena, bukan. Jika kita bisa melatih menahan diri untuk tidak ribut dan bertengkar dari masalah-masalah yang sepele, saya yakin saudara akan mampu menangani emosimu, menangani kemampuan untuk menahan diri, bahkan ketika masalah-masalah besar terjadi. Allah mau kita belajar dari hal yang sepele dulu, hal yang kecil dulu. Dan yang terakhir, jangan iri hati kepada yang mereka berhasil, tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang jahat. Mari penuhi hati kita dengan ucapan syukur. Roh Kudus menolong kita, saudara-saudara, hari ini untuk mentaati firman Tuhan. 4 hal ini, ingat, saudara adalah seorang yang berhikmat karena ingin melakukan kebenaran firman Tuhan. Kitab Amsal pasal yang ketiga, berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tulislah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas.
Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalan yang aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadikan sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi, sedangkan yang dimintanya ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga dia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar dengan tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau benar-benar adalah Bapa. Kami dapat memanggilmu setiap saat sebagai Bapa yang menyediakan segala sesuatunya yang kami perlukan. Bahkan apa yang kami tidak pikirkan, Engkau tahu itu sebagai kebutuhan kami, Engkau menyediakan. Hari ini kami benar-benar membutuhkan kekuatan-Mu Bapa. Setelah kami mendengar pesan dari firman-Mu, kami menyadari ternyata kami sering melakukan hal-hal yang salah, sesuatu yang menjadi kebiasaan, dan hari ini Engkau dengan jelas berbicara untuk kami tidak meneruskan kebiasaan-kebiasaan yang salah. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong kami. Kami tidak akan menahan kebaikan bagi orang-orang yang membutuhkan, sedangkan apa yang dia perlukan ada pada kami. Tuhan, tolong kami untuk kami tidak menahan kebaikan itu. Biar hati kami limpah dengan kemurahan-Mu. Hari ini jika Engkau mempertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan apa yang dia butuhkan ada pada kami, maka Roh Kudus, kami akan mentaatinya.
Kami tahu ini adalah cara-Mu Bapa untuk mengembangkan sifat kami, sifat-Mu di dalam kami, yaitu kemurahan hati. Tolong kami Bapa, kami mau taat untuk tidak menahan kebaikan bagi orang yang berhak untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus, agar kami tidak bertengkar semena-mena dengan orang yang ada di rumah kami. Tuhan tolong Bapa, kadang-kadang hal-hal sepele, hal-hal yang ada di sekitar kami begitu mudah sekali menjadi marah. Kami begitu mudah sekali terganggu. Padahal itu hanya kesalahan biasa yang dapat diperbaiki. Dia tidak bermaksud jahat, tetapi kami begitu meledak-ledak dalam emosi. Ampuni kami Bapa, dan hari ini kami mohon Engkau akan menolong kami untuk kami tidak bertengkar semena-mena dengan orang siapapun, baik orang yang di rumah maupun orang yang di luar rumah. Tuhan tolong. Ini bukan karakter dari anak-Mu, ini bukan karakter anak Tuhan. Kami ingin memiliki karakter ilahi yang baik, yang dapat menahan diri, yang dapat menahan amarah, dan menyerahkan supaya damai sejahtera Allah menguasai hati kami. Dalam pertolongan Roh Kudus, kami tidak akan bertengkar semena-mena dengan orang-orang yang bahkan melakukan hal-hal kecil, kesalahan-kesalahan kecil yang tidak sesuai dengan hati kami. Kami akan belajar sabar. Tuhan tolong. Dan saat ini kami berdoa, Tuhan tolong supaya Engkau menjaga kami, pikiran kami, untuk tidak memiliki pikiran-pikiran yang salah dan negatif, terutama kepada mereka yang tinggal serumah dengan kami. Tolong Bapak supaya kami tidak berpikir yang jahat, merancangkan kejahatan, padahal mereka tinggal serumah dengan kami, baik itu pasangan, baik itu orang tua, mertua, anak, keluarga, saudara. Tuhan tolong kendalikan pikiran kami supaya memikirkan hal-hal yang baik, merencanakan hal-hal yang baik, dan bukan hal-hal yang buruk. Tuhan tolong. Kami menyerahkan hati kami, pikiran kami ke dalam tangan tuntunan Roh Kudus. Dan saat ini kami berdoa Bapa, kami seringkali iri hati kepada orang-orang di luar Tuhan, yang hidupnya diberkati, yang hidupnya kaya dan tidak bermasalah. Kami mulai membandingkan dengan diri kami yang penuh dengan problem, penuh dengan tantangan-tantangan iman. Tuhan tolong. Hari ini kami tidak akan iri hati. Kami akan mulai memiliki karakter baru, yaitu tidak iri hati kepada mereka yang berbuat jahat. Kami akan menjaga hati kami dengan ucapan syukur untuk semua kebaikan Tuhan, apapun juga di sekitar kami, itu jauh lebih bernilai, jauh lebih kekal dari apa yang kami lihat dari orang-orang di luar Tuhan. Berkatilah kami Bapa, kami mau taat kepadamu. Roh Kudus, jangan tinggalkan kami. Kami sangat membutuhkan pimpinan-Mu di pikiran kami, di perkataan kami, di hati kami, di perilaku kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hari ini, dan kami siap menjalani aktivitas kami, karena Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka yang terus bergantung kepadanya. Saudara adalah pemenang. Amin.